13 Waz-zuhdu ahsanu mansibin, atau yang buku ini malah ya 9 yang fotokopian itu 9. Waz-zuhdu ahsanu mansibin ba'da tuqa wa bihi yunalu maqamu arbabil umdah. Adapun zuhud yaitu paling tingginya pangkat sesudah takwa, wa bihi dan dengan zuhudlah yunalu maqamu arbabil umdah, dicapailah, diraihlah makomnya orang-orang yang mempunyai ketinggian derajat. Wallahu a'lam. Segini dulu. Jamaah sekalian yang mulia, ketika seorang salih, orang yang menempuh jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika menempuh jalan kepada Allah itu seringkali terkendala dengan beberapa rintangan. Di antaranya masalah keduniaan, masalah duitlah bahasa kita. Bagaimana sikap orang yang pengen bahagia dunia dan akhirat, bisa usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mau tidak mau kudu memiliki sifat zuhud. Ini lanjutan pertemuan yang lalu. Zuhud itu apa? Pertemuan sebelumnya diterangkan zuhud itu adalah tidak mengikat dunia di dalam hati. Hati tidak diisi dunia. Otak kita tidak penuh dengan file duit, bukan itu. Tapi yang harus dipenuhi adalah file bagaimana mencari pemberi duit, mencari pemberi rezeki, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus dipenuhi pikiran-pikiran kita. Zuhud adalah tidak mengikat dunia di dalam hati. Hatinya tidak dimasuki dunia. Bukan tidak punya HP-HP. Bisa jadi ada orang miskin tapi hirs amat sangat gemar sama dunia, padahal miskin. Karena ini tidak terkait dengan fisik. Apakah orang itu bahasa kasarnya oke? Apakah bahasa kasarnya orang itu kaya raya? Tidak kesana. Tapi bagaimana sikap hati memahami dunia. Ini namanya zuhud. Sehingga hatinya tidak diisi dengan dunia. Sebuah kesadaran orang yang ingin dekat dengan Allah, bahwa Allah selalu memandang hatinya. Malu sama Allah bila sampai rambut berubah, sampai dari kerja sampai purna tugas, yang ada di otaknya duit, malu. Maka hatinya diisi dengan berbagai cara untuk mendekatkan kepada Allah. Salah satunya memiliki sifat zuhud. Di mata orang yang zuhud, dunia itu kaya sedang,
hanya sebatas kebutuhan. Sendal, nggak beda sama sepatu. Kita dari rumah menuju masjid bawa sepatu, bawa sendal, tapi tidak kita masukkan ke dalam masjid karena ada kesadaran bahwa sendal itu kotor, sepatu itu kotor, masjid barang suci. Ketika ada kesadaran di dalam diri seorang muslim bahwa hati adalah suci, hati boleh ditempati oleh cinta Tuhan yang suci, fitrah hati kudu diisi dengan cinta-cinta Tuhan. Tidak boleh cinta kepada selain Tuhan mengisi relung hati kita. Ini menghijabi, membimbingi kita kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya kita diuji oleh Allah dengan banyaknya rezeki, banyak harta benda. Maka bagaimana ini sikap hati kita? Apakah kita cinta sama Allah? Apakah kita beralih cintanya kepada benda? Ini yang kemudian kita diuji. Orang yang zuhud, orang yang tidak menaruh dunia di dalam hati. Enggak beda di mata orang zuhud, dunia itu di lain sisi kayak sapu tangan buat uang tikus. Tidak ada kemuliaan, hanya buat kebutuhan. Kalau ada ingus, ya kita lain. Kalau nggak ada ingus, ya enggak. Artinya dunia buat kebutuhan sebagai jalan untuk menuju ke akhirat, bukan dunia untuk kita asik-asikan dengan dunia. Orang yang zuhud tidak materialistis, tidak asik dengan dunia, tapi dia makin asik dengan pemberi dunia. Ibaratnya seorang cewek ketika kita mau ngapel susah banget, ceweknya jauh, di mana ya Bekasi, kita tinggalnya Ciledug, mana jalanan ini lagi ada apa ya, MRT apa itu, flyover itu, yang mana itu, dia naik mobil 69 aja menuju Blok M lama banget. Kata ceweknya, kok lama itu ngapel? Dia kan tahu Ciledug macet. Kata ceweknya, nih saya kasih motor Vario, ceweknya biar cepat ngapel. Pada waktu dikasih motor Vario, ngetrek, mau ngetrek di sektor 7, ngetrek, entah diambil-ambil itu cewek. Ini namanya cowok ngetrek namanya, maunya sama dunianya doang, sama yang asik gak mau. Begitu Allah dalam rangka kita biar dekat sama Allah, Allah masih kasih kita rezeki. Bos kita masih percaya kita, begitu. Pembeli masih percaya dengan kita. Itu karena kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan Allah biar kita makin dekat dengan Dia. Namun ketika kita dikasih rezeki oleh Allah, lalu kemudian asik dengan duit, hanya buat jalan ke sana jalan kemari, tidak untuk dekat dengan Allah, ini namanya hamba dunia. Asiknya dengan rezeki, tapi tidak asik dengan pemberi rezeki. Yang disenangi rezekinya, tapi pemberinya dilupakan. Ini orang yang namanya hubbud dunia, orang yang amat gemar kepada dunia, rendah derajatnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila otak kita adalah dunia saja, maka harga kita di mata agama tidak lebih seperti apa yang keluar dari dubur kita. Tidak, bukan barang dunia yang keluar dari dubur kita. Mau makan model apa aja makannya, jadinya kayak begitu juga. Tidak ada manfaatnya. Karena itu carilah sesuatu yang manfaat, yang membahagiakan jiwa kita. Apa itu zuhud? Kedudukan zuhud ini bagaimana? Waz-zuhdu ahsanu manzilin ba'da tuqa. Zuhud itu pangkat yang tinggi
sesudah orang memasuki pangkat takwa. Kalau orang udah takwa, udah menjauhi yang haram, namanya zuhud awam. Zuhud awam itu menjauhi yang haram-haram. Ini orang disebutnya zuhud namanya. Begitu. Tapi zuhud orang khas, orang yang istimewa adalah meninggalkan hal yang kurang penting, kurang berfaedah daripada dunia, meninggalkan sesuatu yang tidak punya nilai manfaat di akhirat. Itu namanya zuhud orang khas, orang yang teristimewa. Begitu, orang yang istimewa. Begitu. Ada orang yang paling tinggi, namanya kaum siddiqin. Apa itu? Meninggalkan apa saja yang membuat dia lupa dari Allah. Ini ditinggalkan semua. Itu namanya zuhud kaum siddiqin, mengikuti junjungannya, panutannya para nabi, para rasul. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai nabi teladan, ketika mau sembelih Nabi Ismail alaihissalam, datanglah iblis menggoda kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata iblis, Ibrahim, ente ini punya otak atau tidak? Anakmu umur 13 tahun, 80 tahun kamu doa, minta keturunan, berdoa Rabbi habli minas sholihin. Ini keturunan udah diberi oleh Allah. Lagi lucu-lucunya ini bocah. Sebetulnya kamu ini cinta nggak sih sama Ismail? Saya mau tanya, kamu ini sayang apa enggak sama Ismail? Maka Nabi Ibrahim dengan tegas mengatakan, saya cinta sama Ismail, tapi jujur saya lebih cinta Allah yang mencipta Ismail. Saya sayang sama Ismail, tapi saya lebih sayang Allah yang menganugerahi Ismail. Biar ente paham, iblis, ku korbankan Ismail yang kucintai demi yang lebih ku cintai. Maka Nabi Ibrahim teruji hatinya. Tidak ada sesuatu yang menghalangi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dipuji ketika sesuatu yang dicintainya minta dikorbankan, maka dikorbankan juga, walaupun pada prakteknya tidak dikorbankan Ismail karena diganti oleh Allah dengan seekor kambing kibas yang besar. Tapi ini sebuah pelajaran buat kita bahwa memang kita disuruh oleh Allah untuk mengorbankan apa saja yang Allah minta demi Allah. Begitu. Cuman ada kalanya kita sebagai manusia ini memiliki standar ganda. Standarnya ganda, standarnya double. Contoh, duit 50.000 kita bawa ke Ramayana Ciledug. Ramayana Ciledug 50.000. Gede apa kecil? Ke Ramayana gede apa kecil? Kecil. Tapi kalau ke kotak amal majlis taklim 50.000, gede apa kecil? Gede apa kecil? Gede. Emang angkanya berubah? Berubah nggak? Yang berubah ini apa ya? Hah? Yang berubah ini di mananya? Kok ke Ramayana kecil, ke kotak amal majlis gede? Yang berubah ini di mananya? Hah? Di mana? Nilai. Itu 50.000 nggak ada yang berubah nilai. Segitu-gitu aja berubah nggak nilainya? Enggak. Ini yang berubah di mana ini? Hati. Hati kita yang berubah. Lain.
Kalau buat kepentingan nafsu kecil, tapi kalau buat kepentingan akhirat besar, gede. Itu kita selalu standarnya kan ibadah begitu. Kalau berbicara rezeki, kita ini pengen dikasih rezekinya dikit apa banyak? Pengennya banyak. Nih yang dia ini kayak pengen dikit ya. Ini pengen dikasih rezekinya dikit apa banyak? Banyak. Tapi kalau ibadah mau banyak mau dikit? Dikit. Emang kita ini bukan untuk kita surga ini. Masih jauh kita ini. Kita ini ahli dunia. Ahli dunia. Coba kita imbang. Ada dua orang yang datang ke rumah kita, si A sama si B. Si A datang ke rumah kita mau minta duit, minta pengemis. Si B datang ke rumah kita mau ngasih duit. Kira-kira lebih senengan mana? Lebih senengan mana? Yang ngasih apa yang minta? Yang ngasih. Yang ngasih. Itu kalau kita ngasih duit itu namanya kita jadi JNT, jadi pikir karbon kan? Itu orang miskin yang datang ke rumah kita tuh karbon, yang nganterin barang kita bakal ketemu di mana? Akhirat. Akhirat. Dia anak buah kita apa dia bos kita? Hah? Bos. Si miskin tuh, pengemis tuh anak buah kita apa bos kita? Hah? Anak buah apa bos? Anak buah. Kenapa anak buah? Iya, dia tukang suruh kita buat bawain barang-barang kita ke akhirat. Kalau yang kedua, yang antarin duit, kita anak buah apa bosnya dia? Bos. Hah? Bosnya. Kita bos apa anak buah? Buah. Anak buah. Kalau yang tadi yang miskin, kita bos apa anak buah? Bos. Bos. Jadi kalau mau saya tanya sama saudara, saudara ini pengen jadi bos, pengen jadi anak buah? Bos. Bos. Kok goyang? Tadi saya tanya. Loh, tadi saya tanya. Dua orang datang ke rumah kita, satu pengemis, satu nganterin duit. Mana yang paling senang? Jangan terus duit. Yang nganterin duit. Yang nganterin duit kita mau dijadiin anak buah, apa dijadiin bos? Anak buah. Tadi pengemis datang ke rumah kita, kita mau dijadiin bos, apa jadi anak buah? Bos. Bos. Jadi kita ini pangkatnya lebih senang jadi anak buah, lebih bisa jadi bos. Ini yang jujur. Ya? Lebih senang jadi anak buah, lebih bisa jadi bos. Anak buah kita. Tuh begitu kita. Begitu. Sampai Idul Adha enggak dikasih korban, marah-marah. Ini pas pengurus ente doang nih. Ada yang dibagi. Ada nggak? Yang mana orang? Begitu coba. Ini mau bagaimana? Mau terima kasih. Kita dibagi. Ya udah tepat. Begitu. Berarti kita didoain makmur begitu. Karena itu zuhur ahsanu mansibin ba'da tuqa. Zuhur itu pangkat yang tinggi sesudah pangkat takwa. Sebab orang zuhur mengerti dunia ini fasilitas, dunia ini kendaraan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam akhirat, manennya di akhirat, nanamnya sekarang. Itu kita kasih sama orang miskin lagi nanam, kita kasih sama kota
Jangan kita nggak menahan. Kita isi kotak amal itu dalam rangka menahan. Itu ada kotak amal lewat pakai pura-pura dan kita baca usuk. Sampai ngangguk-ngangguk, mau dimintain ada gak jadi saking usuknya, padahal saking ogahnya. Jangan kita menahan. Makin banyak pandangan kita, makin enak kita nanti di akhirat. Begitu. Kita mau ngapain? Dunia untuk dunia. Yang kita simpan di bank bukan duit kita. Kalau kita mati, duit buat ahli waris. Yang ditanya di akhiratnya kita. Dari mana ini berasal? Dan nanti bakal kemana? Kita yang ditanya. Begitu. Di akhirat. Yang enak-enak ahli waris kita, yang belum tentu ingat kita, baru doain kita, dia lagi ribut aja, rumah yang kono buat si kakak, rumah yang kono buat si adik ribut, kita lagi ditanya-tanyain, itu rumah duitnya dari mana? Dari kantor, hasil korupsi apa segaji, lagi ditanya-tanyain kita, yang enak dia, begitu. Sebetulnya kerugian apa kagak? Jadi sudah zuhud lagi, dunia biasa saja. Kita tidak usah. Seringkali kita tertipu oleh tampilan luar. Ada orang rumahnya gede, kata kita itu orang rumahnya gede banget. Saya pengen kayak dia. Padahal belum tentu di dalamnya. Tandanya Sabtu Minggu ke puncak, ditanya ngapain? Sumpah di lapangan. Ya Allah, gede banget rumahnya sumpah. Ini yang sumpah rumahnya apa artinya ya? Iya. Akhirnya dikabulin nama Allah. Benar-benar kita kayak dia, bukan rumahnya yang gede, sumpah artinya. Udah miskin, sumpah lah. Gara-gara kita ngiri sama orang lain. Gak usah. Syukuri aja ya. Masing-masing ada garis ketentuan dari Allah. Tenang aja. Begitu. Ini namanya zuhud. Maka Nabi Sulaiman ada yang salah kaya raya. Tapi beliau gelarnya Sayyiduz Zahidin, rajanya orang yang zuhud. Padahal dunia begitu. Memandang dunia biasa sebagai kendaraan menuju akhirat. Sadar bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik, yang banyak memberi manfaat sama orang banyak. Dia menjadi wakil Tuhan, mencontoh akhlak Tuhan baik. Maka dia berbagi. Ini dalam rangka menghilangkan hubbud dunia. Kalau dunia nyangkutnya di hati, susah hilangnya. Contoh, ngaji kadang kagak ditempelin di hati. Ngaji. Pada waktu di majlis lagi diterangkan ngangguk-ngangguk. Kayak orang paham aja. Kalau di majlis keluar dikit aja lupa dia. Tapi kalau ada orang ngata-ngatain dia, nempel banget dia, sampai malam kagak bisa tidur. Guling kanan, guling kiri, kurang ajar dia sama gue. Padahal dulu gue bantu banyak dia, tapi orangnya begitu ya. Gue gak nyangka dia. Tapi aja begitu nyangkut banget dia. Yang jelek-jelek begitu, yang bagus-bagus kagak begitu. Ada nggak yang jadi? Maka ini jangan disangkutin dunia di hati. Kalau dunia disangkutin di hati, kita nggak mau berbagi. Ada masjid, ada kotak amal, ini pengurus masjid kagak beres. Duitnya nanti juga banyak diselewengin, jadi nggak usah diisi. Itu setan yang bisikin, mendidik kita pelit. Mendidik kita menjadi orang yang bakhil. Begitu urusan dia mau nyeleweng, urusan dia nggak benar, itu dia aja yang nggak benar. Ngapa kita ikutan nggak benar juga dengan tidak ngisi? Loh, sama juga yang kita tuduh, kita juga kerjain. Maka kita nggak perlu mau dibohongi dan dibujuk oleh setan. Isi nggak benar urusan. Yang penting kita berbagi sebagai pesan daripada agama. Karena itu zuhud akhlak yang
Maka seorang salih memahami tentang pintu keimanan. Orang yang zuhud karena dia berada di atas takwa, maka memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri orang yang zuhud tidak bangga dengan yang ada dan tidak berduka dengan yang telah tidak ada. Yang datang kepada kita orang yang zuhud, dagang kita untung banyak, enggak jadi sombong, malah kita bertanya sama Allah, ya Allah, yakin para pembeli ini wakil Engkau nganterin rizki kepada saya, hakikatnya dari Engkau. Ini rizki yang saya terima untung hari ini dari pembeli yang banyak itu. Maka kalau Engkau berbagi kepada aku, tentu ada tujuan. Tidak mungkin seorang bos memberi kepada karyawan untuk makan, main, tidur. Tidak mungkin Tuhan memberikan rezeki hanya sebatas untuk main-main. Tentu ada tujuan mulia. Ini ya Allah, untuk dibagi kemana lagi? Ini rezeki yang Kau titipkan kepada saya. Begitu orang yang cukup, tidak kemudian menjadi sombong. Ketika enggak ada barang yang enggak ada dari kita, tidak kemudian kita menjadi berduka, seakan-akan itu kehilangan besar, padahal masih ada Allah. Asalnya juga tidak ada. Kita lahir juga bawa apa-apa. Maka kalau kemudian barang yang ada menjadi menurun, usaha kita makin lesu, makin menurun. Kita nggak usah pakai salahin presiden, salahin ini, salahin itu. Ini kita ada kesalahan apa kita dengan Allah? Kita ukur diri. Kenapa ini dicabut oleh Allah? Dagang kita dibikin rugi, tidak bersedih, tapi ditelaah sama Dia. Sebab kalau kita dagang rugi, kira-kira orang dagang rugi itu musibah apa nikmat? Orang dagang rugi, musibah apa nikmat? Musibah. Kenapa musibah? Rugi. Belum tentu, saudara. Orang dagang rugi musibah apa nikmat? Belum. Sebagaimana orang dagang untung musibah apa nikmat? Belum tentu. Kalau kita dengan dagang rugi ini makin dekat dengan Allah, malamnya jadi bangun, Quran jadi dikebet-kebet, ini bukan musibah tapi nikmat. Nikmat. Kalau kemudian kita dagang untung, malah jauh dari Allah, jauh dari majelis, maunya main-main, Quran jarang dibuka, musibah. Bukan itu. Begitu penyakit sudah. Apakah kita dikasih sakit oleh Allah itu musibah? Belum tentu. Kalau dengan sakit malah kita jadi zikir, tasbih dicari-cari, sejadah nggak jauh-jauh, nikmat, namanya sehat jiwa. Ada orang dikasih sehat tapi jauh dari Allah, ini namanya sakit jiwa. Maka orang tidak tergantung dengan begitu. Dia berkata sama Allah, ya Allah terserah Engkau, mau diuji penyakit kayak apa aja itu urusan Engkau. Engkau berkuasa kepada kerajaan yang Kau ciptakan ini, termasuk saya yang berada di dunia ini. Terserah Engkau, yang penting buat saya kuat sholat, kuat ngaji. Terserah penyakitnya model kayak apa, yang penting masih kuat sholat, masih kuat ngaji. Begitu. Lo kalau sampai kuat sholat, kuat ngaji, kira-kira penyakit apa sehat? Iya, itu yang diminta maksudnya, sehat. Tapi Anda dikasih sakit oleh Allah, tapi kita kuat ibadah. Daripada kita sehat kemudian makin jauh dari Allah, dunia yang ada ini bukan sehat sebetulnya. Qalbun marid, hatinya sedang menderita, sakit karena dia tidak terpanggil dan tergerak untuk dekat dengan Allah. Orang yang syukur, orang yang tidak bangga dengan apa yang ada dan tidak berduka nestapa dengan yang
sirna dan tidak ada. Itu berbicara dunia. Ada, alhamdulillah. Enggak ada, tetap alhamdulillah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu tentang hambanya. Terserah dia. Ibarat orang punya motor dua, yang satu kuning, yang satu merah, yang merah dijual sama dia, lalu kemudian yang kuning dipakai, diprotes oleh kita, kata kita kenapa yang merah dijual, yang kuning warnanya kayak begitu, mana mungkin tidak lagi motornya, ngapa berpakai? Dia jawab, ini motor gua, mau yang kuning, mau yang merah punya gua, terserah gua, yang mana aja, apa urusan dulu. Begitu Allah kepada kita. Mau kita rajin ibadah dikasih duit dikit, mau orang gak ibadah dikasih duit banyak, terserah Allah. Semuanya milik Allah. Apa urusan kita memprotes Allah? Lebarkan hati kita. Bila sedikit harta, qanaahlah kita. Bila rezekinya banyak kita, zuhudlah kita. Biar kita tenang. Zuhud dan qanaah. Dua, sayang ibarat burung sehingga dia bisa terbang yang sangat tinggi. Maka ini yang harus ada di dalam kita punya jiwa. Yang kedua, orang yang zuhud itu apakah ada yang menyela, apakah ada yang memuji, sama aja, tidak berubah hatinya. Orang yang memuji karena dia tidak tahu kekurangan kita, karena Allah masih tutup aib-aib kita, makanya dia memuji kita. Kalau dia tahu dosa kita membukit, membunuh, dia ogah memuji kita. Orang yang menyela kita, Allah juga yang gerakin mulutnya. Dan memang kita dikasih tangan oleh Tuhan cuma dua, tidak bisa untuk menutup seluruh mulut orang-orang yang mencaci dan mencela kita. Enggak bisa mencaci mencela itu, enggak bisa menutup semuanya, enggak bisa. Kalau enggak bisa, maka tangan ini jangan untuk menutup mulut orang lain, tapi untuk diadu tangannya digituin. Minta sama Allah biar terus lurus hati kita, dan orang-orang yang mencela biar dibimbing dan diberi hidayah. Itu lebih menenangkan dalam jiwa. Enggak usah pusing-pusing. Begitu, karena kita tidak disuruh mengendalikan mulut orang lain, tapi Tuhan suruh kita mengendalikan jiwa kita. Ada orang nyela, kita ingat masih juga ada orang muji kita. Ada orang nyanjung-nyanjung kita, enggak tambah tinggi, sebab masih banyak juga orang yang nyela-nyela kita, yang nyela buat rem, yang muji buat gas. Maka mobil dengan rem dan gas ini berjalan lancar. Tapi kalau rem dulu kagak jalan-jalan, begitu digas nabrak-nabrak, maka Allah berikan orang yang mencela kita. Dari mana kita tahu keluhuran akhlaknya Rasulullah? Dari orang yang mencela Rasulullah. Bagaimana jiwa Rasul tak tergoyahkan dengan celaan-celaan itu, sebab sadar betapa kita tidak bisa mengendalikan hati orang lain. Ada orang muji-muji Rasul, Rasul juga gak tambah tinggi dengan dipuji-puji, sebab Rasul sendiri sudah tahu betapa beliau sudah tinggi di mata Allah. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ketinggian pujian Allah tak tertandingi dengan jutaan hampir berbusa mulut makhluknya memuji Rasul. Tidak ada kata dibanding yang menciptakannya yang memuji. Karena itu kita sadar ada orang memuji-muji kita. Sekarang lihat itu teman-teman itu, mereka-mereka itu yang tadinya nyela partai, nyela ini, sekarang gabung memuji. Begitu. Tadinya kayak begitu. Lihat itu partai-partai itu, sekarang gabung namanya koalisi, ganti balik memuji. Tadinya nyela. Yo, begitu manusia, jiwanya suka berubah-berubah. Maka yang penting kita kendalikan aja hati kita biar terus terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang ketiga, orang yang zuhud itu adalah ketenangannya, kenikmatan hatinya dengan Allah, sehingga rasa manis
ibadah itu ada di dalam dirinya. Itu orang zuhud. Enggak kayak kita. Kita ini orang zuhud atau tidak lihat saja. Kalau kita ini baca Quran, ini baca Quran baru satu ayat, satu makrot namanya, satu ayat, muak. Kira-kira kita bikin kopi apa sedekah? Muak. Bikin kopi apa sedekah? Sedekah. Kita nonton MU 15 menit ngantuk banget tuh. Ada MU. Kira-kira kita matiin TV-nya apa bikin kopi? Kita ini sebetulnya ahli akhirat apa ahli dunia? Baru duduk di majelis 2 hari udah surga banget kita. Belum jauh, masih banyak kecintaan dunia yang nyangkut di kita. Maka ulama bilang seperti kakek guru Imam Bukhari. Imam Bukhari itu punya guru namanya Imam Humaydi. Imam Humaydi itu Abdullah bin Zubair Al-Humaydi. Imam Humaydi punya guru namanya Sufyan bin Uyainah. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, zuhud itu hurufnya ada 3. Ada zai, ada ha, ada dal. Zai itu bermakna tarkuz zina, meninggalkan bersolek, berhias. Kalau kita sama manusia biasa-biasa, sama Allah yang bagus, itu namanya zuhud. Tarkuz zina, sama manusia enggak usah kita sampai itu enggak kayak bini kita. Bini kita itu loh kalau mau kondangan, kira-kira pakai bajunya milih-milih apa sebenarnya? Milih-milih apa sebenarnya? Milih-milih sampai pegel punya nungguinnya. Milih-milih baju. Tapi kalau sholat, kira-kira pakai baju milih-milih apa sebenarnya? Sebenarnya kadang dasar yang udah ada kuiuson masih pakai sholat. Itu yang bagus kalau buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Yang namanya zuhud, tarkul hawa, menekan keinginan hawa nafsu. Betapa yang harus kita ambil sesuatu yang masuk pada ranah kebutuhan hidup, bukan gaya hidup. Tekanan benda itu di dalam ilmu fisika mengikuti gaya. Dalam ilmu fisika mengikuti gaya. Makin kita tekan gayanya tinggi, maka tekanannya tinggi. Maka orang kalau gaya hidupnya tinggi, tekanan batinnya tinggi, pusing dia, pusing. Begitu, pegel dia. Begitu, karena memikirkan gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Kalau kebutuhan baju nggak perlu banyak-banyak. Baju nggak perlu banyak-banyak. Kalau buat kebutuhan, tapi nggak kayak begitu tuh bini kita. Baju udah banyak banget. Itu banyak, hampir beli lemari lagi buat baju bekas. Tapi kalau ada orang kaya bikin baju lagi, kredit lagi. Buat apa? Yang kayak begitu. Buat kebutuhan saja, kebutuhan hidup. Kalau buat kebutuhan hidup cukup sebetulnya, cukup. Cuman karena kita selalu banyak memikirkan gaya hidup, ini yang membuat kita tertekan. Tarkul hawa. Dan namanya zuhud, tarkul dunia. Kita menekan tentang dunia. Kita harus paham ada dunia untuk dunia, ada dunia untuk agama, ada dunia untuk akhirat. Maka yang menyelamatkan kita dunia untuk akhirat. Ini yang menyelamatkan kita. Dunia untuk agama. Ini yang menyelamatkan kita. Wa bihi yunalu maqam arba'in undang. Dengan zuhud orang-orang bisa meraih darah
sebab benar hatinya buat Allah. Maka Allah bilang, siapa ya dunia, pada waktu Allah ciptakan dunia, man khodamani ikhdimi, wahai dunia, man khodamani, siapa orang yang berkhidmat kepadaku, ente tunduk sama dia. Tapi barang siapa berkhidmat sama ente, kau pusingkan dia, maka pusing. Kalau kita ngurusin dunia pusing, capek amat, capek. Enggak ada bisa, enggak ada bisa. Kebahagiaan enggak bakal bertemu. Coba ditanya sama orang baru lulus sekolah, kapan Anda bahagia? Dia kalau dapat kerja, itu baru bahagia. Sekarang kerja udah dapat, dia udah bahagia belum? Belum punya rumah. Kalau udah punya rumah jadi larangan pindah. Rasanya bahagia. Rumah Allah kasih. Sekarang rumah udah punya dengan gambaran Allah. Ditanya udah bahagia? Belum punya bini, udah mau 2016, masih bujangan aja, pusing masih, belum bahagia. Allah gampang jodoh, kasih dia punya istri, udah bahagia? Belum punya anak. Kalau udah punya anak, rasanya bahagia. Allah kasih keturunan, sekarang anak punya, ditanya udah bahagia? Belum, pusing bikin beres sekolah, mahal banget. SD aja mahal banget. Iya benar. Kalau anaknya udah pulang sekolah aja, baru rasanya bahagia banget. Anaknya udah pada lulus kuliah, ditanya, Pak, udah bahagia? Belum, udah gede belum nawin, pusing banget saya. Udah gede belum nawin, pegel. Itu sampai anaknya dikasih gampang oleh Allah jodohnya. Sekarang udah menikah dia, ditanya udah bahagia? Belum, pusing banget. Depan tuh enak pagi-pagi gendong cucu. Saya belum punya cucu, belum bahagia. Kalau udah punya cucu aja, rasanya bahagia banget. Akhirnya Allah kasih anugerah anaknya, punya anak dari dia punya cucu. Ditanya, udah kakek, bahagia kek? Sekarang udah punya cucu, belum nih cucu belum, nggak happy banget. Kakek lagi tiduran main injek aja pala. Berisik banget cucu nih. Kalau anak kita ingin punya rumah aja biar kontrak ke Pondok Kacang ke Pinang ada Jawa, tenang rasanya. Jadi kapan bahagia? Apakah kita dibiarkan jiwa kita terombang-ambing oleh urusan dunia? Kenapa kita tidak buat bahagia sekarang dengan kita tidak menggantungkan segalanya itu, tapi gantungkan sama Allah? Enggak punya anak kita bahagia, punya anak kita bahagia. Enggak punya istri kita bahagia, punya istri malah tambah bahagia. Belum kerja kita bahagia, bekerja lebih bahagia. Segalanya makin bahagia, makin banyak nikmat, makin banyak rasanya. Terima kasih sama Allah. Dan terus Allah bakal beri kita, karena kita tidak ngurusin dunia, ngurusin Allah, maka dunia disuruh ngurusin kita. Tapi kalau kita ngurusin dunia, capek. Dan itu yang sering terbebani jiwa kita, pegel kita pegel. Maka yang disuruh diurusin hati kita. Kita udah tahu, kita kerja, gaji sedikit itu aja. Gaji kita dalam satu kantor. Yang kita obrolin pada waktu istirahat kerja, masalah gaji bagaimana sih? Pimpinan kita nggak ngerti banget, kerja udah sekian, nggak ada naik gaji. Iya ya, ini ngobrol. Tadi itu masih di situ aja. Begitu kerjanya, ada nggak ya? Yang mana orangnya? Yang kayak begitu. Lo kita kerja ngeluh, yuk kerja saya jauh di Pulau Gadung, macet ini. Ngapain kerja kayak begini? Kan besok berangkat lagi. Buat apa ya kayak begini? Susah dibikin-bikin. Kenapa nggak diolah jiwanya? Ini orang suku mengolah jiwa supaya dia bahagia. Jangan sampai kita dipusing. Udah di dunia ini pusing, hidup singkat. Ya Allah singkat. Umur kita ini udah sisa dong. Ibarat waktu udah sah. Bentar lagi mau maghrib. Kalau udah maghrib, matahari mendem di tepek Joglo. Kalau udah maghrib, udah asar. Kalau umur kita udah sisa, kudunya kita semangatnya tinggi. Itu umur sisa sedekah, masih pakai sisa. Begitu. Ini hal yang tak bagus buat kita bersama. Dua ini
yunadu al-baqiluna, dengan zuhud itulah pangkat-pangkat yang tinggi bisa didapat oleh kita. Maka gantungkan hati kita kepada Allah. Kalau terus hati kita terbang laksana pesawat yang terbang di angkasa, maka yang di bawah ini kecil dan kecil. Kalau kita hatinya sudah terbang kepada Allah, maka dunia kecil, enggak begitu banyak tertarik berbicara urusan dunia. Orang ngomongin ini, ngomongin itu, masih muji-muji temannya, ngobrol di masjid, masih ada bisnis. Tahu lah teman gue ini, tetangga gue, tangga sebelah rumahnya, itu sebelah yang sebelah kanan, itu habis beli mobil. Itu buat apa ngobrolnya kayak begitu? Ada gunanya juga kan? Dia ngasih duit sama kita kan? Mendingan pikirin kita, bagaimana supaya tetap dengan Allah, bagaimana supaya kita jangan sampai putus hubungan dengan Allah. Ini orang yang zuhud, tidak ada yang digantungkan di hati adalah Allah. Bila kita sudah punya Allah, segalanya punya kita, dan ini bakal nikmat hidup kita. Bila Allah hilang di hati kita, biar duit kita bergelimangan, rumah kita dijaga, dari gerbang depan udah ada security, depan rumah udah ada anjing 3, tetap stres tidak pernah hilang. Sebab apa? Kehilangan Tuhan pemberi kebahagiaan. Karena itu dekati sumber kebahagiaan, yaitu Allah. Biar kebahagiaan itu mau datang ke rumah kita, mau datang ke jiwa kita dengan pintu zuhud, dan zuhud. Lawanannya muhibbud dunya, hubbud dunya. Lanjutannya wa muhibbud dunya qailun aynal qalib aynal khalas kamshilin syarikat bilang. Apa itu hubbud dunya? Mungkin lain pertemuan kita bedah. Ciri-cirinya apa orang yang hubbud dunya? Bagaimana penanganannya dari hubbud dunya? Pada pertemuan mendatang saja kita bedahnya berbicara hubbud dunya, agar supaya kita fokus berbicara tentang zuhud saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan dunia di tangan kita. Jangan meletakkan dunia di hati kita. Jangan membesarkan urusan dunia di dalam file otak kita, tapi urusan akhirat jauh lebih banyak Allah taruh di dalam otak dan Allah terangkan di dalam hati kita, sehingga makin hari makin muncul kebahagiaan yang sesungguhnya sebelum kita mendapatkan kebahagiaan akhirat dengan surga yang nikmat. Di dunia sudah kita merasakan betapa hidup ini benar-benar anugerah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Segini aja sudah. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau baik dari persilakan. Waalaikumsalam. Iya, baik. Sebetulnya kalau sudah ngaji tasawuf, sudah tidak ngaji fikih lagi. Artinya kajian tasawuf itu kajian di atas fikih. Maka tadi ngomongin zuhud, wa zuhudu ahsanu mansibin ba'dal ukhra. Zuhud itu pangkat yang tinggi melebihi pangkat takwa. Takwa ini tatarannya ngaji fikih. Fikih itu urusan kewajiban sama Allah, kewajiban sama Allah. Artinya kalau kemudian kita punya utang, jangan ditanya di dalam bab tasawuf, sebab ini bisa jadi alibi begitu. Sebab itu kajian tasawuf, kajian fikih. Yang udah ngaji tasawuf berarti fikih udah beres, kewajiban udah beres. Jangan sampai mentah lagi, ajaran udah tinggi, bakal saya turunin lagi dari fikih. Jangan sedekah, jangan bagusin hati, urusin utang dulu, mundur lagi. Namanya ngaji fikih lagi, bukan ngaji tasawuf. Namanya kita rendah lagi. Sebab ini sudah kita mau naikin
utang udah beres. Begitu yang kita ini, sehingga tidak kesana. Nanti kalau ini dijabarin panjang sama saya, mentah lagi kajian tasawufnya, balik lagi saya menyuruh ngaji fikih. Dan ini kalau disetujui, saya bakal tutup kajiannya sampai malam ini saja. Tasawufnya fikih aja lagi, karena ini sudah kita mengerti. Seringkali begitu, kita punya hutang. Bagaimana dengan kita sedekah? Sedekah utangnya rumah, KPR 15 tahun, kapan sedekahnya? Begitu, 15 tahun masih punya hutang. Rumah belum beres, hutang motor 3 tahun setengah, kagak ada sedekah-sedekah. Udah dilihat aja hutang yang bagaimana yang kita harus bisa tutupi, dan pintu mana yang harus kita sedekah. Dilihat saja. Wallahu a'lam. Begitu. Sudah baik. Kalau sudah, kita baca Fatihah saja. Duduk di majelis ini, mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah tambahkan ilmu yang manfaat kepada kita. Allah isi hati kita dengan akhlak-akhlak mahmudah, akhlak-akhlak mulia, akhlak zuhud, qanaah, taubat, syukur dan lain sebagainya. Allah cabut daripada kita punya hati hubbud dunia yang menyebabkan kerusakan dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan-urusan kita. Allah kabul segala hajat-hajat baik kita. Allah luaskan rezeki kita yang halal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, keluarga kita, anak keturunan kita menjadi muslim yang sholihin dan sholihat. Akhir hayat kita Allah anugerahi husnul khatimah. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'ammuna